Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Firdaus yang bertugas di SDN Padasuka 4 Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, yang juga merupakan peserta dari calon guru penggerak angkatan 9 Balai Guru Penggerak Provinsi Banten dengan fasilitator Ibu Eli Hendartini dan pengajar praktik Bapak Ahmad Subardja. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata yang terdapat pada modul 2.3, yaitu dengan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Saat ini saya bersama Bapak Hendy Saputra, yaitu rekan sejawat saya di sekolah yang akan saya observasi. Pada kegiatan pertama ini saya akan melakukan percakapan praobservasi mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan dari Bapak Hendy Saputra tersebut. Selamat pagi Pak Hendy, bagaimana nih kabar baiknya Pak? Selamat pagi juga Pak, alhamdulillah kabar saya sangat baik. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Pak Hendy. Mohon maaf ya, saya sudah mengganggu waktunya. Saya ingin melakukan praktik coaching untuk kegiatan supervisi akademik. Pada kegiatan awal ini kita akan melakukan sesi percakapan praobservasi Pak. Tidak apa-apa Pak Firman, dengan senang hati saya juga senang dengan adanya supervisi akademik ini. Semoga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya. Baik, terima kasih Pak. Pada supervisi akademik ini saya sebagai supervisor dan Pak ini nanti akan berperan sebagai coach ya, atau rekan sejawat saya yang akan berobservasi. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini yaitu untuk mengembangkan Pak Hendy dalam mengembangkan pembelajaran, khususnya bagian pembelajaran yang ingin menjadi fokus untuk dikembangkan di kelas Pak. Semoga melalui kegiatan ini kompetensi Pak Hendy dapat lebih meningkat, khususnya dalam mengembangkan pembelajaran di kelas. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Hendy untuk menggali hal-hal yang perlu saya temukan, kemudian menemukan bersama solusi atau cara dari pengembangan yang Pak Hendy harapkan. Nah, jadi dalam supervisi akademik ini kita akan ngobrol-ngobrol Pak, sharing gitu tentang pengembangan pembelajaran di kelas, gitu Pak Hendy. Nah, kalau boleh tahu, kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan dalam waktu dekat ini di kelas mana ya Pak? Dan mata pelajarannya itu apa? Saya akan mengajar di kelas 6 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Kebetulan di kelas 6 masih kurikulum 2013 Pak, jadi masih tematik. Baik, untuk perencanaan pembelajarannya sudah dibuat Pak? Sudah Pak, saya sudah menyiapkan perangkat ajarnya yaitu RPP, LKPD, dan instrumen penilaiannya. Nah Pak Hendy, dalam perencanaan yang sudah Bapak buat, tujuan pembelajarannya apa saja Pak? Kebetulan ini saya juga sudah masuk ke tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan pembicara dan mendengar pidato dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Yang keempat, siswa mampu membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Baik Pak Hendy, berarti ada 4 ya tadi tujuan pembelajarannya. Dengan materinya tadi tentang apa tadi, pidato ya? Dan ciri-ciri pubertas, begitu ya Pak? Betul sekali Pak. Baik Pak Hendy, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Untuk area pengembangan apa ya? Area pengembangan mana yang ingin Bapak fokuskan untuk dikembangkan pada murid di kelas Bapak? Jujur Pak, jadi yang saya lihat akhir-akhir ini motivasi murid saya menurun. Hal ini dapat terlihat ketika belajar. Murid saya kurang terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ketika diberikan tugas, kelompok mereka saling mengandalkan temannya. Jadi kalau yang malas ya malas saja, sehingga sebagai murid lain ada yang mendapat beban terlalu berat karena harus menanggung tugas teman sekelompoknya. Saya ingin murid-murid saya semuanya terlibat aktif dalam seluruh kegiatan belajar, baik secara individu maupun secara kelompok. Saya juga ingin meningkatkan dan menjaga motivasi belajar murid
saya ketika belajar di kelas supaya tetap semangat dan tidak jenuh. Insya Allah kalau hal ini sudah mampu saya kembangkan, maka kompetensi, pengetahuan sikap, dan keterampilan akan mudah dicapai oleh murid-murid saya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Begitu Pak. Baik Pak, berarti hal yang ingin menjadi fokus Pak Hendy yaitu ingin meningkatkan keterlibatan aktif murid saat belajar dan ingin meningkatkan motivasi belajar murid saat belajar kelas, begitu ya Pak Hendy? Betul sekali Pak. Nah kalau begitu strategi pembelajaran seperti apa yang sudah Bapak persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran serta area pengembangan kelas Bapak itu? Strategi yang sudah saya persiapkan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPT, pembuatan LKPD, dan penggunaan beragam metode pembelajaran seperti metode ceramah, diskusi, dan penugasan baik secara individu maupun kelompok. Hal itu untuk meningkatkan keterlibatan muridnya saya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang menarik yaitu berupa gambar dan video pembelajaran yang akan saya tayangkan menggunakan proyektor begitu teman-teman. Wah, sepertinya menarik nih Pak Hendy. Lalu apa kaitan dari strategi Bapak tersebut dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai Pak? Kaitannya yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang beragam, saya ingin meningkatkan keterlibatan aktif murid saat pembelajaran, jadi tidak saling mengandalkan lagi. Saya akan membuat kelompok kecil yaitu 2 murid untuk saling berdiskusi mengenai pembicara dan pendengar pidato berdasarkan gambar yang mereka amati. Kemudian, metode penugasan video individu digunakan untuk menjelaskan tempat dan susunan pidato dengan benar berdasarkan teks bacaan yang telah mereka baca. Adapun metode penugasan kelompok besar saya gunakan untuk menyusun rencana pembuatan poster atau buklet sederhana untuk menyikapi masa pubertas. Begitu Pak Firman. Dalam pembelajaran tidak lupa saya akan selingi dengan speaking agar murid tetap semangat dan termotivasi untuk melanjutkan pembelajaran. Baik, berarti strategi Bapak ini sudah dapat membantu Bapak mengembangkan area yang menjadi fokus pengembangan, yaitu meningkatkan keterlibatan murid dan motivasinya ya, serta dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Begitu ya Pak? Betul Pak, harapan saya begitu. Oke, baik. Pak Hendy, kalau begitu kendala yang mungkin akan Pak Hendy hadapi kira-kira ada atau tidak ya? Mungkin ada Pak, yaitu murid masih mengendalikan temannya saat tugas kelompok, kemudian ada beberapa istilah atau materi yang belum dipahami. Oke. Apa rencana Bapak untuk mengatasi kemungkinan kendala tersebut? Saya akan sering mengingatkan murid saya untuk dapat saling bekerja sama dengan kelompoknya dengan mengerjakan LKPD secara bersama-sama. Kemudian saya juga akan melakukan apresiasi dengan baik agar murid saya dapat mengingat kembali materi yang telah lalu, karena kebetulan materi ini merupakan materi lanjutan dari tema sebelumnya. Saya juga akan memberi kesempatan kepada murid saya jika ingin bertanya. Begitu Pak. Wah, hebat nih Pak Hendy sudah mengantisipasi kendalanya dengan matang. Semoga kendala tersebut tidak terjadi ya Pak. Dan kalaupun terjadi, semoga Bapak bisa mengatasinya sesuai dengan solusi yang Bapak rencanakan tadi. Baik Pak Hendy, tidak terasa nih kita sudah berada di akhir sesi coaching supervisi akademik pra observasi ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi saat sesi observasi di kelas 6 ya Pak. Terima kasih atas waktunya dan sukses selalu untuk Pak Hendy. Terima kasih Pak Firman, sukses juga untuk Pak Firman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran
hari ini siapa yang tidak hadir? Syukur alhamdulillah kalau hadir semua, kita diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk mengingat bahwasanya kita harus bertanggung jawab dengan negara kita sendiri, negara Indonesia. Itu mari kita menyanyikan lagu nasional, berdiri semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng. Boleh duduk. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah membahas materi apa? Dan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Pembelajaran 1. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, materinya itu seperti ini, pidato dan ciri-ciri pubertas. Nah, ada juga tujuan pembelajaran tersebut adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri-ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Yang keempat, siswa mampu membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut. Menurut kalian, kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ayo. Lagi berkumpul, ada lagi berkumpul, apa lagi duduk bersama, udah. Nah, di sini juga menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ayo. Yang pertama adalah harus terus apa? Harus berani. Harus bertanggung jawab. Ya, kita kalau sebagai pemimpin harus bertanggung jawab. Tahukah kamu ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita? Contohnya saya, RT, kardus, siapa? Kepala desa, RW. Ada juga di lingkungan kepala rumah tangga. Contoh siapa? Bapak atau ayah. Nah, selanjutnya kamu akan membaca sebuah teks yang ada pada buku siswa berjudul Ibu RT sang pemersatu. Kemudian kamu akan mengerjakan tugas individu dan kelompok dengan berdiskusi dengan teman sebelahmu. Nah, di sini ada sebuah teks yang memang kalian harus baca. Silakan baca. Udah, next. Nah, di sini kalian ditugaskan untuk mengisi LKPD yang diberikan oleh Bapak ya.
Ini tugas individu ya. Di next ini dulu. Oke, untuk itu kumpulkan kembali ke buku. Kalian untuk berdiskusi kamu telah membaca bacaan yang tadi. Sang nomor 1, jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut dengan mengisi LKPD yang diberikan gurumu. Ini berdiskusi kelompok. Pak Guru akan memberikan ini untuk didiskusikan oleh kalian. Pak Guru akan membuat kelompok kecil yang skalanya memang mungkin 1 meja 2 kursi ya. Kalau kelompok besar itu contohnya 4 sampai 5 orang ya. Ini dibuat kelompok kecil aja, skala kecil. Memang katanya tulis dulu siapa aja. Tulis answer. Kita kosong double. Kita ini kan. Iya. Barusan kadang gitu kan. Kan R kasih nomor aja. Kosong 6. Udah selesai? Nah, di sini ada ketiga Ibu Erika, seorang ketua RT yang hebat. Dia perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Ini yang apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Bisa mengamati gambarnya? Adakah ada perbedaan antara dua orang ini? Apa perbedaannya? Pada laki-laki tumbuh, yang tadinya pendek menjadi tinggi. Terus apa lagi perbedaannya? Buah kolbi. Apa yang diantara ini apa? Yang
2 kalori. Oke, lanjut. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Nah, di sini Pak Guru menarik. Oke, sesudah melihat video tadi, sekarang kerjakan LKPD bersama dengan kelompokmu. Dari pembelajaran pada tema 6, kamu telah mengetahui masa pubertas kamu, juga telah mengetahui cara menyikapi masa pubertas. Coba buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu. Kamu dapat membuat poster atau buket sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Buat seperti itu ya. Setelah mengerjakan lembar kerja tadi, sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi individu ya. Kerjakan ya. Kumpulkan soal evaluasinya. Dari awal kita pembelajaran tadi, apa saja yang dapat kalian simpulkan? Pidato adalah sebuah penyampaian pesan dari seorang pembicara kepada para pendengar. Pidato dilakukan di dalam situasi komunikasi yang khusus. Beri tepuk tangan. Apa lagi? Cara menyikapi masa pubertas yaitu menjaga kebersihan tubuh, memakan makanan sehat dan olahraga, berhati-hati jika bergaul dengan lawan jenis, serta rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Beri tepuk tangan. Pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Tangan ke atas menggapai tindak, tangan ke samping burungnya terbang. Lunggulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Firman Firdaus, calon guru penggerak angkatan 9 yang bertugas di SDN pada Suka 4, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, dari Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktik supervisi akademik aksi nyata yang terdapat pada modul 2.3, yaitu tentang mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Saat ini saya bersama Bapak Hendy, yaitu rekan sejawat saya yang diobservasi, dan ada juga Bapak pengajar praktik Bapak Ahmad Suwatya yang akan membersamai kami dalam melakukan percakapan
pasca observasi ini. Selanjutnya saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Pak Hendy. Selamat pagi Pak Hendy. Bagaimana nih kabarnya Bapak? Bagi juga Pak. Alhamdulillah kabar saya sangat baik. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Pak Hendy mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya lagi. Saat ini kita telah ada di bagian akhir dari rangkaian supervisi akademik, yaitu di tahap pasca observasi Pak. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Hendy terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan pada tahap observasi lalu. Tidak apa-apa Pak Firman. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Tujuan dari tahap pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan saat observasi, terutama yang terkait dengan area pembelajaran yang ingin Bapak kembangkan. Pertanyaan pertama saya adalah bagaimana perasaan Bapak setelah selesai melaksanakan pembelajaran pada tahap observasi di kelas lalu Pak? Perasaan saya awalnya sangat lembut saat melaksanakan pembelajaran, namun saya juga merasa senang karena alhamdulillah pembelajaran telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Pak. Bapak bisa menceritakan kembali area pengembangan mana yang menjadi fokus untuk dikembangkan Pak? Area pengembangan yang ingin menjadi fokus untuk saya kembangkan sesuai dengan perencanaan di awal, yaitu ingin meningkatkan keterlibatan aktif murid saat belajar dan ingin meningkatkan motivasi belajar murid saat belajar di kelas. Saya juga ingin mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dengan efektif. Baik. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk melaksanakan area yang ingin dikembangkan sekaligus untuk mencapai tujuan pembelajaran ya Pak? Hal yang sudah saya lakukan yaitu melakukan persiapan yang matang seperti menyusun modul ajar, pembuatan LKPD, dan penggunaan beragam metode pembelajaran seperti metode ceramah, diskusi, dan penugasan baik secara individu maupun kelompok. Mengelompokkan murid dalam kelompok kecil agar bisa bekerja sama dengan maksimal, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik yaitu gambar dan video pembelajaran yang saya tayangkan menggunakan proyektor. Tidak lupa saya juga menyalurkan SPK agar murid tetap semangat dan termotivasi untuk belajar. Baik Pak Hendy, berarti Bapak sudah mempersiapkan dan melaksanakan semua ya Pak? Yang Bapak rencanakan untuk mengembangkan area pembelajaran yang ingin Bapak fokuskan ya Pak? Betul sekali Pak. Baik Pak Hendy, selanjutnya saya ke pertanyaan berikutnya Pak. Menurut Bapak, apakah area pengembangan yang ingin Bapak fokuskan tadi sudah berhasil dicapai atau belum ya Pak? Saat pembelajaran saya melihat antusiasme murid meningkat, mereka semua terlibat aktif saat belajar dan mengerjakan tugas individu dan kelompok dengan baik. Semangat mereka juga relatif stabil ketika belajar di kelas karena saya memiliki dengan SPK yang menyenangkan. Jadi menurut saya area pengembangan yang menjadi fokus untuk saya kembangkan sudah tercapai maksimal meskipun ada beberapa kekurangan. Ya, berarti sudah berhasil gitu ya Pak, dicapai ya Pak. Kalau kekurangannya apa ya Pak? Kekurangannya adalah saya merasa gugup ketika menjalankan PowerPoint saat pembelajaran. Kemudian ada beberapa murid yang belum memahami tugas LKPD yang diberikan. Lalu apa langkah Bapak untuk mengatasi hal tersebut Pak? Saya berusaha tenang dan rileks saat melaksanakan pembelajaran dengan menarik napas dalam-dalam. Alhamdulillah setelah itu saya merasa lebih baik lagi. Kemudian untuk murid yang belum memahami tugas di LKPD, saya melakukan bimbingan dengan sabar dan menjelaskan ulang materi pelajaran yang belum dimengerti oleh murid saya tersebut. Apa rencana Bapak ke depannya agar pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, terutama nih untuk mengantisipasi murid yang kesulitan dalam mengerjakan tugas? Supaya pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya harus melakukan persiapan yang matang dengan menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian saya juga akan lebih memperhatikan kesiapan belajar murid-murid saya sehingga pembelajaran yang direncanakan dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Penggunaan metode yang beragam dan media pembelajaran yang menarik juga perlu diperhatikan agar pembelajaran tidak monoton, sehingga murid menjadi lebih aktif, lebih termotivasi lagi untuk mengikuti pelajaran. Baik Pak, berarti itu ada
jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Semoga kegiatan supervisi akademik ini dapat bermanfaat untuk kita berdua ya Pak. Mudah-mudahan